Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 dari grup dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Ini pada video kali ini kita akan membahas mengenai grup permutasi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada saya sendiri di Tarifian NPM 2010 dan 305002. Kemudian ada Rafidah Sapitri, NPM 2010 dan 305092. Mohon maaf itu ada yang salah. Kemudian ada Wiwin dengan NPM 2010 dan 3010 50041. Untuk materi yang pertama akan disampaikan kepada Rafidah. Saya persilahkan. Baik, di sini ada definisi dan notasi. Dalam bab ini, kita mempelajari grup fungsi tertentu yang disebut grup permutasi dari himpunan A ke dirinya sendiri. Pada awal dan pertengahan abad ke-19, kelompok permutasi adalah satu-satunya kelompok yang diselidiki oleh ahli matematika. Baru sekitar tahun 1850, gagasan tentang kelompok abstrak diperkenalkan oleh Cayley. Dan butuh seperempat abad lagi sebelum gagasan itu dipegang dengan kuat. Di sini definisi permutasi dari A, grup permutasi dari A. Permutasi dari himpunan A adalah fungsi dari A ke A yang satu ke satu dan ke atas. Grup permutasi dari himpunan A adalah himpunan permutasi dari A yang membentuk grup di bawah komposisi fungsi. Kemudian meskipun kelompok permutasi dari himpunan tak kosong A dari objek ada, kita akan fokus pada kasus di mana A berhingga. Selain itu, biasanya dan juga nyaman menganggap A sebagai himpunan bentuk 1, 2, 3 sampai dengan N. Untuk beberapa bilangan bulat positif N, tidak seperti dalam kalkulus, di mana sebagian besar fungsi didefinisikan pada himpunan tak terbatas dan diberikan oleh rumus. Dalam aljabar, permutasi himpunan hingga biasanya diberikan oleh daftar eksplisit dari setiap elemen domain dan nilai fungsionalnya yang sesuai. Misalnya kita mendefinisikan permutasi A dari himpunan 1, 2, 3, dan 4. Dengan menentukan A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 3, A3 sama dengan 1, dan A4 sama dengan 4. Kemudian di sini cari yang lebih mudah untuk mengekspresikan korespondensi. Korespondensi ini adalah dengan menulis dalam bentuk array sebagai alfa sama dengan matriks 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 4. Di sini A ditempatkan tepat di bawah J untuk setiap J. Demikian pula permutasi beta dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 diberikan beta 1 sama dengan 5, beta 2 sama dengan 3, beta 3 sama dengan 1, beta 4 sama dengan 6, beta 5 sama dengan 2, dan beta 6 sama dengan 4. Dinyatakan dalam bentuk array sebagai beta sama dengan matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 3, 1, 6, 2, 4. Komposisi permutasi yang dinyatakan dalam notasi larik dilakukan dari kanan ke kiri dengan berpindah dari atas ke bawah, kemudian dari atas lagi ke bawah. Misalnya, J sama 0 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 3, 5, 1. Dan Y sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 1, 2, 3. Kemudian, Y0 sama dengan matriks 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 1, 2, 3 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 3, 5, 1. Dan menghasilkan matriks 1, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 1, 3, 5.
Di sebelah kanan kita memiliki 4 di bawah 1 karena Y0 kali 1 sama dengan Y dikali A dikali 1 sama dengan Y2 sama dengan 4. Jadi Y0 mengirimkan 1 ke 4. Sisa garis bawah Y0 diperoleh dalam A mode serupa. Kami sekarang siap memberikan beberapa contoh grup permutasi. Contoh yang pertama, grup simetris S, misalkan S3 menyatakan himpunan semua fungsi 1, dari 1, 2, 3 ke dirinya sendiri. Kemudian S3 di bawah posisi fungsi adalah grup dengan 6 elemen. Ke-6 elemen tersebut adalah epsilon sama dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alfa sama dengan 1, 2, 3, 2, 3, 1. Kemudian alfa kuadrat sama dengan matriks 1, 2, 3, 3, 1, 2. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rafidah. Untuk materi selanjutnya kami disampaikan oleh Lin. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya mau melanjutkan contoh dari Rafidah tadi, yaitu selanjutnya ada beta sama dengan matriks 1, 2, 3, 1, 3, 2. Selanjutnya ada alfa beta, di mana matriksnya itu 1, 2, 3, 2, 1, 3. Alfa kuadrat beta, ada sama dengan matriks 1, 2, 3, 3, 2, 1. Perhatikan bahwa matriks beta dikali alfa, di mana matriksnya adalah 1, 2, 3, 1 sama dengan alfa kuadrat beta tidak sama dengan alfa beta. Sehingga S adalah non-abelian. Relasi pada BA sama dengan AB dapat digunakan untuk menghitung produk lain di S tanpa menggunakan array. Misalkan BA dikali A sama dengan A kuadrat B dikali A sama dengan A dikali BA sama dengan A kuadrat dikali A kuadrat B sama dengan A inverse B sama dengan AB. Di sini ada contoh 1, di mana dapat digeneralisasikan sebagai berikut. Nah, di sini ada contoh 2, di mana grup simetris S, misalkan A, 1, 2, sampai dengan N. Himpunan semua permutasi dari A disebut grup simetris derajat N dan dilambangkan dengan S, di mana unsur-unsur S berbentuk A sama dengan 1, 2, sampai dengan N, A dikali 1, A dikali 2, sampai dengan A dikali N. Sangat mudah untuk menghitung orde S. Ada N pilihan A dikali 1, 1 kali, A dikali 1 telah ditentukan ada N dikurangi 1. Nah, kemungkinan untuk A dikali 2, sejak adanya A adalah 1, 1, kita harus memiliki A dikali 1 dalam 2 kemungkinan untuk A dikali 3. Nah, melanjutkan dengan cara ini, kita lihat bahwa S memiliki N dikali N dikurang 1, 3 dikurang 2, 2 dikurang 1 sama dengan N elemen. Maka kami serahkan pada pembaca untuk membuktikan S adalah non-abelian ketika N pangkat N3 pada latihan 41. Nah, di sini ada grup simetris, di mana grup simetris itu kaya akan subgrup dari S yang memiliki 30 subgrup dari S, memiliki lebih dari 100 subgrup. Selanjutnya ada contoh 3, di mana simetris persegi sebagai contoh ketiga. Kita dapat mengasosiasikan
setiap gerak di D dengan permutasi lokasi masing-masing dari 4 sudut persegi. Misalnya, jika kita memberi label 4 posisi sudut seperti pada gambar di bawah, dan menjaga label ini tetap untuk referensi, maka dapat menggambarkan rotasi berawalan arah jarum jam 90 derajat dengan permutasi. Di sini ada 4, 1, dan 2, di mana P sama dengan 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Nah, selanjutnya, sedangkan refleksi melintasi sumbu yang horizontal menghasilkan D sama dengan 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3. Maka kedua elemen ini menghasilkan seluruh grup, yaitu setiap elemen adalah kombinasi dari P dan 0. Ketika D direpresentasikan dengan cara ini, kita dapat melihat bahwa ini adalah subgrup dari S4. Nah, selanjutnya di sini ada notasi siklus, di mana ada notasi lain yang biasa digunakan untuk menentukan permutasi. Permutasi ini disebut notasi siklus dan pertama kali diperkenalkan oleh ahli matematika, yaitu Francis Cauchy. Pada tahun 1815, notasi siklus memiliki keuntungan teoritis karena sifat penting tertentu dari mutasi dapat dengan mudah ditentukan ketika notasi siklus digunakan. Sebagai ilustrasi dari notasi siklus, mari kita perhatikan permutasi berikut. Nah, di sini ada alfa sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 2, 1, 4, 6, 5, 3. Penetapan nilai ini dapat disajikan sebagai skematis. Nah, pada gambar di bawah ini. Dari alfa ke 1, dari 1 ke alfa, dan dari alfa ke 2. Misalkan seperti itu pada gambar di bawah. Selanjutnya, meskipun sistematis memuaskan, diagram semacam itu tidak praktis. Nah, sebagai gantinya kita tinggal panah dan cukup tuliskan A sama dengan 1,2 dikali 3, 4, 6 dikali 5. Sebagai contoh kedua, pertimbangkan. Di sini ada beta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 3, 1, 6, 2, 4. Dalam notasi siklus dapat ditulis 2,3, 1,5 dikali 6, 4, atau 64, 3, 1, 5, 2. Nah, karena keduanya secara jelas menentukan fungsi pada beta tadi, maka sebuah expression dari bentuk A, A sampai dengan A disebut siklus panjang M atau M siklus. Mungkin hanya segitu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mimin. Selanjutnya materinya akan saya sampaikan sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Di sini perkalian siklus dapat diperkenalkan dengan memikirkan siklus sebagai permutasi yang memiliki simbol apapun
yang tidak muncul dalam siklus. Dengan demikian, siklus 46 dapat dianggap mewakili matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 6, 5, 4. Cara ini kita dapat mengalihkan siklus dengan menganggapnya sebagai permutasi yang diberikan dalam bentuk array. Perhatikan contoh S. Perhatikan contoh S8. Misalkan alfa sama dengan 13, 27, 45, 68, dan beta sama dengan 1, 2, 3, 7, 6, 4, 8, 5. Bila domain terdiri dari bilangan bila 1 digit, biasanya koma di antara digit dihilangkan. Apa siklus dari alfa beta? Tentu saja dapat dikatakan bahwa alfa beta 13, 27, 456, 8, 12, 1, 2, 3, 7, 6, 4, 8, 5. Tetapi biasanya lebih diinginkan untuk menyatakan permutasi dalam bentuk siklus terputus-putus, yaitu berbagai siklus, tidak memiliki nomor yang sama. Nah, dengan mengingat bahwa fungsi tersebut posisi dilakukan dari kanan ke kiri, dan bahwa setiap siklus yang tidak mengandung simbol memperbaiki simbol, kita amati bahwa 5 memperbaiki 1, 6, 4, 8 memperbaiki 1, 1, 2, 3, 7 memperbaiki mengirim 1 ke 2, 8 memperbaiki 2, 4, 5, 6 perbaikan 2, 27 mengirim 2 sampai 7, dan 13 memperbaiki 7. Jadi efek bersih dari alfa beta adalah mengirim 1 ke 7. Jadi kita mulai alfa beta sama dengan 17. Sekarang ulangi seluruh proses yang dimulai dengan 7. Kita dapatkan siklus demi siklus dari kanan ke kiri 777 1113 sehingga alfa beta 173. Akhirnya kita memiliki alfa beta sama dengan 1732 48 56. Hal yang penting harus diingat ketika mengalihkan siklus adalah untuk terus bergerak dari satu siklus ke siklus berikutnya dari kanan ke kiri. Peringatan, beberapa penulis menulis siklus dari kiri ke kanan. Saat membaca teks lain, pastikan untuk menentukan konversi mana yang digunakan. Untuk memastikan Anda memahami cara beralih dari satu notasi ke notasi lain dan bagaimana mengalihkan permutasi, kita akan melakukan satu contoh lagi. Nah, jika notasi larik untuk alfa dan beta berturut-turut adalah matriks 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 5, 4, dan matriks 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 1, 2, 3, maka dalam notasi siklus, alfa 12, 3, 4, 5, dan beta 1, 5, 3, 2, 4, maka alfa beta sama dengan 12, 3, 4, 5, 1, 5, 3, 2, 4. Untuk menempatkan alfa beta dalam bentuk siklus terputus-putus, amati bahwa 24 perbaikan 1. 153 mengirimkan 1 sampai 5, 45 mengirimkan 5 sampai 4, dan 3 dan 12 keduanya memperbaiki 4. Jadi alfa beta mengirim 1 sampai 4. Untuk melanjutkan cara ini, kita memperoleh alfa beta 14, 253. Seseorang dapat mengubah alfa beta kembali bentuk array tanpa mengubah setiap siklus alfa beta menjadi bentuk array hanya dengan mengamati bahwa 14 perbaikan 1, bahwa 14 berarti 1 berjalan ke 4, dan 4 menjadi 1, 2, 5, 3. Berarti 2 menjadi 5, 5 menjadi 3, 3 menjadi 2. Nah, satu komentar terakhir tentang notasi siklus. Matematikawan memilih untuk tidak memilih siklus yang hanya memiliki satu entry. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa elemen yang hilang dipetakan ke dirinya sendiri. Dengan konversi ini, permutasi alfa di atas dapat ditulis sebagai 1245. Demikian pula matriks alfa yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 1, 5. Dapat ditulis alfa sama dengan 1, 3, 4. Tentu saja permutasi identitas hanya terdiri dari siklus dengan satu entry. Jadi kita tidak bisa menghilangkan semua ini. Dalam hal ini seseorang
biasanya menulis hanya satu siklus sebagai contoh. Epsilon sama dengan matriks 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dapat ditulis sebagai alfa sama dengan 5 atau epsilon sama dengan 1. Ingatlah bahwa elemen yang hilang dipetakan ke dirinya sendiri. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.